Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Ibu guru membuat mie, kuahnya dicampur teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan aku perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Nur Sipa dengan NIM 2410125120019. Aku dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Lampung Mangkurat. Oke, pada bab pertama saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan perkembangan pada bab pertama ini diuraikan tentang arti pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa pendapat yang berbeda untuk memberi istilah pertumbuhan dan perkembangan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda tentang kedua istilah itu, maka pengertian pertumbuhan dan perkembangan yang dimaksud dalam bab ini akan dibahas terlebih dahulu. Dalam kehidupan anak ada dua proses beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah yang hidater dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kualitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. B. Masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah yang berusia 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir yang berusia 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Menurut H.T. Cross, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup yang sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan hati, moral, dan nilai-nilai. Yang terakhir, 8, mencapai kemandirian pribadi. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa yang pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosial berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kepelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadikan pegangan bagi dirinya. Yang kedua, aspek perkembangan pada tahap akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak, yaitu ada tinggi, berat, perbandingan tubuh, kesederhanaan, perbandingan otak lemak, dan terakhir gigi. Yang B, keterampilan awal masa kanak-kanak. Kategori keterampilan akhir masa kanak-kanak ialah keterampilan menolong diri sendiri, pengucapan, pembentukan kalimat, pembacaan dalam pengertian.
Yang C. Membahas prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan, meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu yang pertama ada tip-tip perubahan, yang A. Perubahan dalam ukuran, B. Perubahan dalam proporsi, yang C. Hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lalu, dan D. Perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua ada pula pertumbuhan fisik. Yang pertama, hukum Kehl-Caudal adalah hukum yang menjelaskan bahwa pertumbuhan fisik manusia dimulai dari kepala ke arah kaki. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pemantangan embrio atau bayi. Yang kedua, hukum Proximo-Distal, yaitu hukum yang menjelaskan bahwa pertumbuhan fisik manusia dimulai dari pusat tubuh dan bergerak ke arah luar. Yang ketiga ada karakteristik perkembangan. Perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Perkembangan itu berkesinambungan. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Yang keempat ada perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan individu adalah karakteristik psikologis yang membedakan satu orang dengan yang lain. Yang kelima ada pula perkembangan bersifat periodik. Yang keenam, terdapat tugas perkembangan dalam setiap prodi. Pada pembahasan ini akan diterangkan 7 prinsip perkembangan menurut Hollock tahun 1991. Prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Ketujuh prinsip ini antara lain: yang pertama, adanya perubahan. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental. Perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Mendapatkan ciri baru, hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri yang baru yaitu sikap prosional. Yang B, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan. Selanjutnya, bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pula kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyelesaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang terakhir, yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Yang C, perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan yang yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial telah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini dapat dicontohkan pada saat terjadinya peka pada seorang anak yang di pola perkembangan dapat diramalkan dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum Kehl-Caudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Hukum yang kedua yaitu Proximo-Distal, perkembangan dari yang dekat ke jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan dengan terlebih dahulu. Yang E, pula perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramaikan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik perkembangan fisik maupun mental.
Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju yang lebih khusus. Misalnya, seorang bayi akan mengacak-acak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan ini dengan jaring-jaringnya. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian, namun hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat tetapi kadang cepat, seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Yang F, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang tepat diramalkan dengan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah. Misalnya, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mendedikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Yang G, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial pula. Perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tetapi datar. Artinya tidak ada peningkatan perkembangan dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau tidak kematangan. Peringkat awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan ini merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh atau orang tua dan guru untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai.